ketemu lagi sama saya Agung GRC. Salam Jawara. Jangan lupa subscribe ya. Lovebird yang kemarin-kemarin saya bilang kan bahas masalah birahi, emosi sama mood. Lah yang mungkin kan ya mungkin ada yang udah ngerti atau udah pinter yang ya video ini yang buat apa yang belum ngerti lah, sama-sama, soalnya saya juga sama-sama kan masih belajar tentang masalah birahi. Yang utama tetap bahan lah, bahan yang kita rawat itu modelnya kayak gimana, kita harus paham dulu kan. Kalau kita ndak paham bahan yang mau kita rawat ya nanti malah salah kaprah, intinya ya rugi ngerawat kan. Kita tujuannya buat memaksimalkan rawatan yang kita lihat tiap hari. Soalnya kemarin-kemarin banyak yang pernah ya sharing-sharing sama saya masalah birahi, emosi, mood itu kayak gimana. Kalau menurut saya untuk penggacoran lovebird itu ya kita harus tahu birahi yang pas itu yang gimana. Kita harus tahu lah apa kondisi burung kita lagi di birahi mana, apalagi kelebihan birahi atau emosi kan. Tujuannya yang dicari harus pas, ndak lebih ndak kurang. Soalnya kalau udah pas ya perawatan kita ya pasti gacor. Kalau menurut saya gacor itu ya di birahi yang pas, ndak harus di birahi sampai ketinggian atau sampai kurang. Misal kan sekarang paling musim lah, pakan ini pakan itu, feed ini feed itu kan hanya buat pendongkrak. Jadi kita harus tahu sendiri apa birahinya burung kita itu digimanain kan. Yang tahu kan yang ngerawat sendiri. Kalau birahinya pas pakai netralan ya netralan. Kalau birahinya naik pakai pakan ya pakai pakan. Kalau pakai feed ya pakai feed. Yang tahu kan kita sendiri. Jadi untuk membuat lovebird gacor itu ya harus pas, memang harus pas di birahi lah, di birahi dulu. Ini bahas gacor ya, bukan bahas yang lain-lainnya, yang konslet apa-apa, bahas penggacoran dulu. Jadi burung gacor itu kalau menurut saya itu burung yang birahinya pas. Jadi kalau burung yang birahinya udah pas pasti gacor. Lah kalau sudah gacor ya rawatan ya tetap nggak usah. Biasanya kebanyakan itu penasaran, tak tambahi lagi, tak kencengi lagi biar tambah gacor, biar tambah cepet konslet. Jangan sampai punya pikiran kayak gitu, malah rusak nanti, malah gacornya tidak jadi gacor, malah ngawin, bukan birahi kebunyi, atau malah hilang, malah ngedrop malahan. Kalau sampai udah enak di birahi, misalkan birahi tingkatan, kalau kita gambaran lah kasarannya itu di birahi 1, 2, 3 sampai 10 lah. Kalau birahinya pas di angka 7 ya dipertahankan di angka 7, jangan sampai dinaik-naikkan sampai angka sampai 8, 9, 10, nanti ya malah kawin. Itu tujuannya lah kan. Sayang kalau kita udah punya bahan yang enak, punya karakter, kalau kita salah ngerawat, salah meroses kan sayang, malah rusak nantinya. Ini bahas lagi secara ya mungkin
penjelasan ndak terlalu banyak lah masalah birahi yang tadi, yang penting diambil pokok-pokoknya aja. Terus ini ada lagi banyak yang ngomong kalau emosi itu ya apa Mas, kalau nanti kalau sudah kan udah proses kayak penggacoran, ini ada lagi masalah emosi. Masalah emosi itu soalnya juga sangat penting, itu nanti tujuannya akhirnya burung itu mau jalan di gantangan itu ya kita harus pinter-pinter birahi emosi sama moodnya itu mintanya gimana. Kalau emosi itu walaupun ini yang saya alami ya, yang saya alami di burung-burung saya itu, burung di rumah udah kayak dibilang konslet, udah gacor. Jadi emosinya kalau menurut saya harus tetap ada. Kalau sampai emosi ini ndak ada itu ndak mau bunyi di gantangan. Kalau versi saya emosi itu ya burung harus ada, kayak koak-koek di rumah. Ndak semua burung konslet itu ndak ada ngoeknya. Soalnya sampai ndak punya emosi ndak mau bunyi dah burung itu di gantangan. Makanya kita harus pinter, jadi birahi emosi itu harus pas lah. Itu kan pinter-pinternya kita kan, yang tahu ya cuma kita sendiri yang ngerawat. Nggak usah, intinya molah burung, ngerawat burung itu kita harus punya patokan sendiri. Nggak perlu cari katanya si A, si B. Kalau kita nggak punya patokan sendiri ya malah rusak nanti burung kita itu. Nah sekarang kita bahas moodnya burung itu mau bunyi apa ndak di gantangan. Itu kan kita wis apal karakter burung kita itu tiap hari gimana burungnya. Jadi kita harus mau munculkan moodnya dia itu biar mau bunyi itu. Ada yang kebiasaannya minta dikencengi hamin berapa, ada yang mau mintanya dikencengin di lapangan, kan yang tahu kita sendiri. Jadi kalau emosinya udah enak, birahinya udah enak, kalau ndak mood mau bunyi di gantangan ya percuma. Makanya itu kita harus tahu set di lapangannya biar mau bunyi itu ya tergantung kita sendiri, mintanya moodnya dia kenceng mau bunyi di gantangan atau gimana, kan yang tahu kita sendiri. Kalau nyiapkan dari rumah itu biasanya aku lihat, soalnya burungku sendiri itu karakternya beda-beda, tapi yang sering tak alami itu biasanya 2 hari 3 hari sebelumnya mulai tak perhatikan kondisinya apa, birahinya gimana, emosinya gimana, kan nanti kelihatan. Nanti pas hari H itu baru tahu hasil akhirnya ya pas hari H, pas di gantangan itu. Biasanya yang saya siapkan ya sing tak lihat itu ya kondisi birahi sama emosi nih. Birahi sama emosi nih ya ada yang minta birahine naik itu minta pakannya dikencengi atau jemure dikencengi. Birahi kan macam-macam, ada yang jemur aja wis birahinya naik, ada yang minta dikasih pakan kenceng baru birahinya naik, kan yang tahu kita sendiri. Intinya dari kemarin-kemarin saya ketemu sama orang ini, orang sana, orang sini, kan intinya kita itu menikmati proses. Lah proses itu ya bisa di rumah, bisa di lapangan. Intinya tetap kalau di lapangan ya tetaplah kita kasarannya itu silaturahmi lah, jalin silaturahmi. Jadi ndak perlu kalau kita wis kayak burung yang udah enak udah jadi kita di lapangan itu harus mutlak kepingin koncer, kepingin gini ya, pokoknya ya dinikmati ya proses. Intinya itu duluran lah. Kayak dulu ya yang saya alami dulu itu
kesana kemari ya tetaplah sharing, tetap sharing. Intinya kita tetap mau belajar itu ndak sama satu orang, ya ndak usah lah apa kayak merasa kita itu pinter sendiri, ya ndak usah. Kadang ada orang kalau ketemu di lapangan ditanya, kita sharing bilangnya gini kalau kurang yakin nyoba sih tak dayoi, tak main ke rumahnya. Intinya kalau kadang kita ketemu orang yang mungkin lebih pinter dari kita, kadang dia ngomong gini kan biasanya ada kan penyampaian yang kita ndak paham, itu kan akhirnya nanti ketemu sendiri dengan cara kita menyimpulkan omongan yang diomongkan sama orang yang kita tanya, yang kita buat belajar, itu kan nanti bisa ketemu sendiri dengan pikiran kita sendiri. Jadi intinya itu kalau kita hasil akhirnya nanti di lapangan itu, intinya kita tetap silaturahmi lah. Nanti pasti ada berkahnya sendiri. Orang yang kita dayoi itu nanti pasti menghasilkan berkah lah buat kita nanti. Kita harus seneng dulu merawat burung itu harus wis seneng dulu. Tetap ya bahan itu memang nomor satu kalau menurut saya. Kalau walaupun saya udah kasar, jangan dibilangnya tak, kita itu cuma bisa mengupayakan memaksimalkan perawatan yang kita punya. Kalau bilang bisa dicetak itu iya, nggak bisa dicetak itu iya, hasil akhirnya kan tetap rezeki nanti kalau itu. Ya, walaupun banyak burung saya itu kasaran ini yang dibilang konslet itu nggak 1-2 orang lah, ada beberapa yang udah konslet itu. Tetap saya kalau ada bahan-bahan yang bagus itu ya tetap saya beli. Orang itu memang bagi saya itu bukan nggak dijual, itu bukan nggak dijual, ya tetap nanti arahin nanti ya tetap ke sana lah. Masa melihara sampai segini banyak nggak ada yang dijual kan nggak mungkin. Itu memang kebanggaan saya sendiri, memang kebanggaan saya sendiri. Jadi sampai saat ini pun saya kalau ada memang burung kualitas, bahan kualitas, ya tetap saya beli. Nah, belum tentu di orangnya masih bahan, kalau saya bisa memaksimalkan malah jadi. Kan itu memang rezeki saya. Jadi intinya ya tetap itu sabar, telaten, berupaya, tapi dengan cara yang benar. Ya, cara yang benar itu ya itu tadi ya, silaturahmi ke sana, ke sini, tanya ke master, nyambangi gantangan. Ini wis kalau dipikir dipakai beban ya malah sampean nanti yang mumet sendiri nanti. Sebenarnya dari situ saya mulai memahami beberapa karakter yang mahal itu mungkin bagi pemilik burung konslet. Yang mahal itu memang karakternya, cuma nggak bisa memang diceritakan secara omongan, itu memang nggak bisa. Saya sendiri untuk sekarang kalau burung yang udah konslet udah jadi mungkin kurang lebih 10 ekor lah, dan karakternya itu memang beda-beda, nggak ada yang sama. Makanya walaupun burung saya yang di rumah udah banyak yang jadi tuh, sampai sekarang saya tetap nyari macem-macem karakter bahan yang bisa dikonsletkan itu kayak gini, bahan yang menurut saya ndak masuk, daripada sia-sia kita ngerawat itu kayak gini. Tetap tak cari terus, karena itu merupakan tantangan bagi saya, dan saya sendiri kan juga ndak ambisi lah.
Kalau kita dulu kan ambisi ya malah ndak bisa-bisa. Menurut saya kalau dilihat dari kayak ciri-ciri fisik itu kan ada, biasanya itu kebanyakan itu yang bodinya kecil, terus paruhnya itu ndak besar, biasanya kan ada. Tadi yang saya pelajari itu ya kayak gitu tadi. Ada yang model badannya besar, ada yang sayapnya nyilang, ada yang panjang, bodinya panjang, terus ada yang kepalanya itu kotak kecil. Ya tetap pada akhirnya kalau kita udah tahu moodnya burung, biar mau sampai birahi mau bunyi, walaupun kita udah bisa memaksimalkan burung itu bisa gacor, bisa sampai jadi, ya tetap nanti kita harus pinter-pinter baca moodnya itu biar sampai mau bunyi di lapangan. Nah kalau kita tetap nggak bisa memahami karakternya burungnya, mute mintae mau bunyi gimana, ya tetap nggak mau bunyi di lapangan. Nah kalau untuk masalah mood itu yang gimana ya, pinter-pinter kita sendiri nanti giringnya, moodnya bisa enak itu dari apa kan kita yang tahu. Dari sengsaranya itu burung mulai gimana, mulai masih bahan sampai jadi kan sedikit banyak kita kan harus hafal. Kalau kita ndak hafal ya percuma, ya tetap aja cuma bunyi-bunyi sendiri, dibawa kemana-mana nanti ndak bunyi kalau kita ndak ngerti moodnya itu gimana. Ya untuk masalah kemarin-kemarin yang ngecat saya itu, bukannya saya ndak mau jawab, ya kadang pertanyaannya itu bingung saya itu harus ngomong apa, soalnya kayaknya itu belum ngalami sendiri lah proses-prosesnya itu kayak gimana. Intinya yang tahu itu ya kita sendiri, yang ngedep perawatan kita sendiri. Kalau memang pertanyaannya masuk akal ya pastilah saya jawab, nggak mungkin saya nggak jawab itu, nggak munafik ya. Banyak kemarin itu yang intinya nawar burung saya dengan harga segini. Memang kalau saya cocok itu ya jelas tak lepas, tapi lah kalau banyak yang ada ya ndak banyak, adalah beberapa. Kalau ndak bisa menghargai susahnya di mana, prosesnya kayak gimana, jujur ndak kecil soalnya biayanya, juga mikire susah prosesnya itu gimana. Makanya kalau walaupun lovebird itu burung murah, kalau yang tahu dan mau menghargai pasti ngerti lah. Jujur kalau ditawar murah memang saya tidak sependapat. Kalau burung konslet itu sampai harganya kayak sekarang ini, saya nyimpulkan tidak karuan lah harga konslet sekarang itu. Kalau yang ngerti, yang pernah omong-omong sama saya pasti tahu lah, pasti menghargai lah susahnya di mana, prosesnya gimana, biaya yang kita keluarkan gimana. Proses konslet itu seni, tidak bisa diukur dengan materi itu. Dan orang yang ngerti itu pun memang harus feeling atau klik sama burung yang dimau itu tadi. Tidak bisa kalau orang hargai segini, mau dapat burung cuma buat ngetopkan kasarannya itu pingin cari nama, itu ndak bisa. Kalau ndak klik sama burungnya kan juga ndak paham sama burungnya kan juga ndak nyambung malah nanti. Burung saya segini banyak ini bukan maksud tak campur semua, ini juga ada yang kunci, juga ada yang bahan. Kayak burung yang bunyi ini kan, ini saya belinya
Ya lihat fisik, lihat karakternya. Artinya burung segini banyak ini, ya saya memahami itu. Apa kayak mitos ada yang fisiknya kayak gini, kayak si A, si B, itu kan merupakan tantangan bagi saya. Jadi enggak ada patokan untuk harus kepala besar, panjang, bodi kayak gini, kayak si A, si B. Intinya saya itu tetap mengacu ke karakter bahan yang birahi kebunyi. Intinya cuma itu. Walaupun burung saya banyak yang udah jadi sekarang ini, tapi tetap kalau ada materi yang bagus yang menurut saya bisa saya proses ke arah gacor atau konslet, ya tetap tak beli. Tentunya banyak burung yang kayak gini ini, ada yang cemong, ada yang warna, ada yang bodinya bermacam-macam kayak gini. Kalau itu menurut saya tantangan tersendiri bagi saya, gimana saya mengupayakan burung itu, feeling saya sama cara-cara yang saya gunakan itu apa bener bisa membuat burung itu sampai jadi. Lah dengan cara saya kayak gitu itu ada, nanti tak kasih tahu mungkin beberapa lah burung-burung yang udah jadi atau dikatakan udah munci itu memang karakternya berbeda-beda dan bentuk fisik pun itu berbeda-beda. Saya itu sama-sama belajar, nggak ada yang pinter itu, nggak ada. Kita sama-sama belajar, intinya tetap kita jalin silaturahmi, dan semoga sharing-sharing dari saya ini bisa membuat teman-teman semua semangat lah, semangat untuk merawat gacuan-gacuan kita. Jadi buat biar ada harganya lah gacuan kita itu. Dari proses-proses yang sedemikian rupa, susahnya gimana, biaya yang kita keluarkan gimana. Jadi nanti biar sama-sama itu kita merasakan enaknya ya kita sendiri. Semoga tetap semangat hobi. Jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan share. Tonton juga video-video lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda.